Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Di hutan berkabut, suara seperti itu tidak ada habisnya. Ketika boneka berpakaian hitam dikalahkan oleh Ye Chen dan membunuh setidaknya 10 boneka manusia di sepanjang jalan. Ye Chen baru saja akan mengambil langkah, tetapi Ye Chen menemukan bahwa tanah di bawah kakinya benar-benar bergerak, membentuk rawa dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan rawa ini memiliki kemampuan untuk membatasi tindakan orang, yang membatasi tindakannya. Matilah kau! Sebelum Ye Chen keluar dari rawa, Ye Chen mendengar tawa menyeringai dari sisi, diikuti oleh pedang cahaya ungu terbang ke arahnya. Tidak sabar untuk menyerangku begitu banyak. Ye Chen mencibir, dan bahkan memblokir dengan pedang besar di depannya. Apakah ini direncanakan lebih awal? Ye Chen tidak berani peduli. Meskipun mereka berempat adalah yang terkuat dan satu-satunya puncak tahap inti manusia, jika mereka bekerja sama secara diam-diam, Ye Chen mungkin dalam bahaya. Ilmu pedang yang mengejutkan. Benar saja, orang ketiga yang bersembunyi di kegelapan melakukan serangan, dan pedang yang bersinar dengan cahaya pedang dingin menembus udara, langsung masuk ke dada Ye Chen. Jari guntur Yukuan. Orang keempat juga muncul, sebuah jari menunjuk dari belakang Ye Chen, disertai dengan guntur. Jika Ye Chen menjadi murid puncak kondensasi Qi seperti umumnya, di bawah putaran pembunuhan tertentu ini, bahwa tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, Ye Chen bukanlah murid puncak kondensasi biasa, dia bisa mengalahkan murid Zishan dengan kultivasi tahap pembentukan inti meskipun melawan dalam keadaan sekarat pada kompetisi pertarungan di arena. Formasi pedang Tiangang. Di antara lampu listrik dan batu api, Ye Chen membalikkan tangannya untuk mengeluarkan pedang darah merah, dan susunan pedang pertahanan Tiangang muncul seketika. Saat percikan api menyala, serangan dari beberapa pihak diblokir oleh formasi pedang Tiangang. Pedang merah darah Ye Chen tiba-tiba terayun dan menunjuk ke salah satu dari mereka. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, dan formasi pedang pertahanan Tiangang langsung berubah menjadi formasi pedang menyerang, dan serangkaian bayangan pedang tajam terbang keluar, membentuk formasi pedang, dan menembak langsung ke lawannya. Setelah melihat ini, ekspresi murid itu berubah ketika dia berbicara, dan dia buru-buru mencubit sidik jarinya dengan tangannya, membentuk baju besi perisai tebal di depannya. Formasi pedang penyerang Tiangang Tiang dilakukan Ye Chen tidak tertandingi, dan itu menembus baju besi perisai dengan paksa, dan bahkan pada lawannya menembus beberapa lubang darah. Berhenti. Melihat kekuatan Ye Chen, mereka berempat mundur satu demi satu, dan mereka gagal membunuh Ye Chen. Jika mereka saling berhadapan secara langsung, mereka bahkan akan bersatu, bahkan jika mereka bekerja sama satu sama lain, mereka masih akan kalah. Ini menyedihkan. Mau lari. Ye Chen melangkah maju, dengan cahaya keemasan tertinggal di jari-jarinya, dan jari yang menunjuk di tempat. Uff! Tiba-tiba, punggung murid berbaju putih yang berlari ke belakang mengeluarkan lubang darah di tempat. Dalam waktu singkat ini, Ye Chen sudah menginjak langkah misterius untuk membunuhnya, dan menjalankan telapak tangan. Diledakkan dengan kuat, dan muridnya tersingkir. Ketika tiga orang lainnya melihat ini, mereka semua menunjukkan ketakutan dan tidak berani berlari ke depan untuk menyelamatkan mereka, masing-masing berlari lebih cepat dari kelinci. Cepat atau lambat aku akan menghabisi kalian. Ye Chen tidak mengejarnya,
tetapi mendatangi murid yang baru saja digulingkan olehnya dengan penuh minat. Kebetulan dia masih mengenal murid ini, tetapi basis kultivasi murid puncak di yang tidak rendah. Murid tampaknya adalah Li Yuliang. Ye Chen, kamu, apa yang kau lakukan? Li Yuliang terhuyung mundur, menatap Ye Chen dengan ekspresi ngeri. Meskipun dia tidak memiliki hubungan yang dalam dengan Ye Chen, dia tahu watak Ye Chen pasti orang yang akan membalas dendam. Saya tidak ingin melakukan apa-apa. Ye Chen menyeringai, menggosok tangannya dan berjalan ke depan. Ah! Segera, Li Yuliang menangis. Dihajar bertubi-tubi oleh Ye Chen. Lihatlah Li Yuliang saat ini, bentuknya sangat menyedihkan. Harta karun yang dibawa semuanya diambil oleh Ye Chen, dan bahkan semua pakaian dilucuti, hanya menyisakan celana bunga di bawahnya. Ye Chen, beraninya kamu menamparkan. Tapi Ye Chen menamparkan kepalanya dan menutupi wajahnya sebagai tanggapan terhadap Li Yuliang. Li Yuliang, yang hendak menerkam di saat-saat terakhir, dipukuli oleh Ye Chen saat ini. Li Yuliang pingsan, Ye Chen segera mencubit sidik jarinya dengan kedua tangan, lalu berbalik di tempat. Ubah. Tiba-tiba, Ye Chen tersentak dengan kabut putih, dan penampilannya berubah pada saat yang sama, dan dia menjadi persis seperti apa rupa Li Yuliang. Saya tidak tahu apakah Li Yuliang masih terjaga saat ini. Ekspresi yang luar biasa. Wah, tidurlah yang nyenyak di sini. Ye Chen menepuk Li Yuliang, yang terbaring di tanah seperti babi mati, lalu berbalik dan pergi. Sebelum pergi, dia tidak lupa meniupkan aroma pada Li Yuliang. Masuk jauh lagi untuk waktu yang lama, Ye Chen tidak pernah menemukan 3 orang yang melarikan diri sebelumnya. Mereka bertiga tahu bahwa Ye Chen bukanlah yang bisa mereka lawan. Mereka bertiga sama sekali tidak berbaring menunggu Ye Chen. Saya tidak tahu kapan, satu demi satu binatang buas terdengar, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melihat ke samping. Boom! Mungkin karena monster yang terlalu jauh, Ye Chen tidak menyadari bahwa dia telah menginjak sesuatu yang tidak boleh diinjak. Dia meledak. Saya baru saja mendarat, sebelum bisa bereaksi, ada panah panjang bercahaya terbang dari segala arah. Ye Chen bereaksi dengan cepat, membalik tangannya dan mengeluarkan pedang merah darah. Lengannya dengan cepat diayunkan, dan panah panjang ditembak jatuh. Hanya saja, sebelum dia selesai, dia hanya menembak jatuh pedang terbang dengan kaki depannya, dan ada dengungan dari tanah di bawah kakinya. Kemudian, tombak hitam menembus tanah, dan jaring besar dengan aura di atas kepala mereka jatuh, dan raksasa di kejauhan juga berlari di atas tubuhnya dan meraung. Hutan tandus ini penuh dengan jebakan. Deru. Hewan buas itu tiba. Ye Chen tidak mundur, tetapi sebaliknya, tinju guntur menamparkan hewan buas itu dengan darah dan tulang, dan kemudian tinju gunung terguncang mengenai kepala besar hewan buas, kepalanya meledak di tempat. Aura berdarah yang menyebar begitu cepat sehingga memprovokasi lebih banyak hewan buas. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Tidak ingin membuang terlalu banyak waktu di sini, tangan kiri Ye Chen menggenggam pedang besar, tangan kanan menggenggam pedang merah darah, bergegas sepanjang jalan, dan hewan buas yang bergegas dipotong setengah oleh pedangnya. Dan jebakan formasi itu, yang juga dengan cerdik dihindari olehnya dengan bantuan keterampilan bayangan kecepatan. Setelah hampir setengah jam, Ye Chen berhenti. Di depannya, sekelompok 7 atau 8 orang muncul di matanya, tetapi melihat jubah mereka, Ye Chen dapat mengenali bahwa itu bukan murid sekte luar, tetapi sekte dalam di dekat hutan belantara untuk menguji murid sekte luar.
Kita bertemu begitu cepat. Ye Chen berbisik, tapi dia berjalan dengan berpura-pura. Berhenti. Melihat Ye Chen datang, murid gerbang dalam dengan pakaian ungu yang dipimpinnya tidak bisa membantu tetapi berteriak. Ye Chen berkata, "Nama saya Li Yuliang, dan saya adalah murid puncak Diang dari gerbang luar." Ye Chen mengangguk dan membungkuk, dia pintar, mengetahui bahwa di hutan tandus ini, nama puncak Diang jauh lebih baik daripada nama puncak lainnya. Di sini Ye Chen berubah wujud menyerupai Li Yulian, orang yang Ye Chen kalahkan sebelumnya. Di sini, murid berpakaian ungu telah mengeluarkan setumpuk gulungan, dan setelah berputar beberapa kali, dia menemukan daftar peserta, dan mengecek bahwa benar ada dalam daftar foto sosok Li Yuliang. Setelah melihat ini, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menamparkan lidahnya. Dia diam-diam mengatakan bahwa murid batin telah melakukan pekerjaan persiapan yang komprehensif, tetapi setiap murid-murid luar yang memasuki hutan tandus, mereka sebenarnya memiliki catatan di sini. Kenapa kamu sendirian? Setelah menutup daftar foto, murid berpakaian ungu itu melirik Ye Chen. Aku tertinggal. Ye Chen tersenyum canggung. Pernahkah kamu melihat Ye Chen? Murid berpakaian ungu itu bertanya lagi. Ye Chen menjawab, di belakang, terjebak dalam perangkap formasi. Ye Chen buru-buru menunjuk ke belakangnya, ini adalah pernyataan yang telah dia persiapkan sejak lama. Murid berpakaian ungu itu melirik Ye Chen dan berkata, Saudara Kong Chao telah menjelaskan bahwa kami tidak akan mempersulit murid-murid puncak Diang, tetapi jarang para senior datang sekali, dan kami tidak dapat kembali dengan tangan kosong. Saya mengerti, saya mengerti. Ye Chen mengangguk dan membungkuk, tetapi masih menyerahkan tas penyimpanan, yang dianggap sebagai biaya. Bukannya Ye Chen takut pada 7 atau 8 orang di depannya. Jika dia membuka tangannya untuk bertarung, dia tidak akan pernah takut pada orang-orang ini, mereka bahkan kultivasinya tidak terlalu tinggi. Namun, bahkan jika Ye Chen tidak takut pada orang-orang ini, dia tidak bisa mengalahkan mereka semua dalam waktu singkat. Jika ada gangguan, itu akan menarik Kong Chao dan yang lainnya, itu pasti bukan yang ingin dia lihat. Lulus tidak lebih dari menghabiskan sejumlah uang. Ayo pergi. Setelah menerima tas penyimpanan Ye Chen, murid berpakaian ungu pertama-tama harus bergerak ke arah yang ditunjukkan Ye Chen sebelumnya. Saya mendengar dari saudara laki-laki itu, bahwa Ye Chen sangat licik. Beri aku energi, tangkap Ye Chen, dan hadiahi semuanya. Apakah semua murid sekte dalam adalah orang bodoh? Melihat punggung beberapa orang jauhnya, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menyentuh dagunya. Jika mereka sebodoh mereka, aku akan dengan mudah masuk ke pintu dalam. Lebih baik cepat pergi, mereka akan segera kembali. Cara terbaik untuk pergi. Melihat ke belakang untuk terakhir kalinya, Ye Chen menghilang di sini. Selanjutnya, Ye Chen bertemu dengan beberapa kelompok orang. Seperti yang dipikirkan Ye Chen, di hutan tandus ini. Selama ujian, nama puncak Diang jelas lebih baik daripada puncak lainnya. Yang paling penting adalah salah satu pemimpin pintu dalam adalah Kong Chao, yang merupakan mantan murid puncak Diang. Karena hubungan ini, dia sudah memerintahkan untuk turun, bukan untuk mempersulit murid-murid puncak Diang. Tetapi menargetkan Ye Chen dan Ye Chen sedang dalam perjalanan itu sangat mulus, dan mudah dilewati hanya dengan sedikit uang. Beberapa murid sekte dalam muncul di depan mereka. Ye Chen mengangkat alisnya. Tapi saya masih menemukan tas penyimpanan dari tangan saya. Halo saudara-saudara, saya dari gerbang luar puncak Diang.
Berkata sambil tersenyum, Ye Chen telah menawarkan tas penyimpanan, 5.000 batu spiritual, artinya biasa-biasa saja, tolong sambut juga semua senior. Pemimpin tim adalah seorang pria muda berpakaian putih yang mengguncang kipas lipat. Seluruh tubuh penuh dengan udara feminin, seperti wanita. Kalau begitu aku akan lulus. Kata Ye Chen, dia akan berjalan. Apakah aku membiarkanmu pergi? Pemuda berbaju putih mengulurkan kipas lipatnya untuk menghalangi jalan Ye Chen. Saya telah membayar semua uangnya. Orang lain bisa pergi dengan uang itu, tetapi kamu tidak bisa. Mata ramping pemuda berpakaian putih itu penuh dengan pelecehan. Melihat Ye Chen dengan penuh minat, apakah menurutmu aku tidak bisa mengenalimu ketika kamu menjadi Li Yuliang? Apa yang dikatakan saudara laki-laki itu? Saya tidak mengerti. Ye Chen berpura-pura bingung, berpura-pura tuli dan bisu. Mendengar ini, murid berpakaian putih itu semakin tersenyum. Li Yuliang adalah tahap inti manusia tingkat ketujuh. Bahkan jika Anda bisa menyerupai penampilannya, apakah Anda bisa meniru basis kultivasinya? Berkata di sini, mulut murid berpakaian putih itu dipenuhi dengan senyum main-main, dan kemudian dia tidak lupa mencapai telinga Ye Chen, dan berkata dengan senyum main-main, apa aku benar saudara muda Ye Chen? Kamu Ye Chen. Apakah dia Ye Chen? Meskipun suara murid berbaju putih itu kecil, itu masih terdengar oleh beberapa orang di sekitarnya. Tiba-tiba, beberapa orang berpisah dan mengelilingi Ye Chen di tengah, setiap aura naik, postur yang cukup untuk membawa Ye Chen dalam satu gerakan. Tampaknya murid-murid sekte dalam tidak semuanya bodoh. Setelah identitasnya diketahui, Ye Chen memutar lehernya dan kembali ke penampilannya lagi. Ye Chen tidak pernah berpikir bahwa dia akan lulus ujian dengan mudah, dewa akan selalu mengatakan kepadanya omong kosong semacam ini atau itu, dan sekarang dia dikenali, sepenuhnya sesuai harapannya. Tidak heran sudah lama tidak ada kabar tentang Ye Chen. Ternyata dia telah mengubah dirinya sendiri. Aku benar-benar meremehkannya. Untungnya saudara Yang Wei mengenalinya, kalau tidak kami pasti telah dibodohi oleh anak ini. Hei bocah, apa kau akan menyerah atau kami yang akan membantumu menyerah? Saya menyerah. Ye Chen segera mengangkat tangannya. Itu benar. Yang Wei tersenyum tipis, lalu mengedipkan mata pada seorang murid. Murid itu mengerti bahwa dia mengeluarkan tali abadi dari tas penyimpanan di tempat dan ingin menangkap Ye Chen untuk diikat di tempat. Jadi kami ingin menangkapmu. Murid itu melangkah maju sambil mencibir. Tanpa diduga, Ye Chen, yang masih saat-saat terakhir, tiba-tiba bergerak dan menendang murid itu keluar, dan kemudian seperti seekor kera melompat keluar dari kerumunan. Aku tahu kau tidak semudah itu menyerah. Yang Wei mencibir. Sebuah panah busur besar seperti bulan purnama, dan panah panjang yang bersinar dengan cahaya dingin telah ditempatkan di atasnya. Sebelum ditembak, suara dentang bisa terdengar. Suara mendesing. Yang Wei menembakkan keras dan tanpa ampun, dia menembakkan panah ganas ke Ye Chen seperti cahaya yang indah. Merasa kedinginan di punggungnya, Ye Chen menginjak kecepatan misterius dari kecepatan bayangan 1000 ilusi, dan dengan cepat berbalik, menghindari panah tajam dan kemudian dengan cepat melompat keluar. Hanya saja setelah melihat panah ini, meskipun Ye Chen menghindarinya, panah panjang itu tampak mengejanya. Ye Chen sepertinya pernah mendengar tentang metode rahasia panah ini. Bukan karena tembakan panah itu spiritual, tetapi panah panjang itu menargetkan saat ditembakkan. Setelah ditembak, itu tidak akan berhenti kecuali mengenai targetnya.
Kamu banci, aku meremehkanmu. Ye Chen berhenti tiba-tiba, dan pelangi merah keluar dari lengan bajunya, berubah menjadi pedang merah darah. Formasi pedang Tiangang. Sambil mengayunkan pedang dengan sangat dekat, formasi pedang pertahanan Tiangang membentuk. Panah pengejaran sangat ganas, tetapi ketika busur panah bertemu dengan formasi pedang Tiangang, panah masih terpental dan terjebak secara diagonal di atas batu. Pada saat ini, orang lain juga bergegas dari semua sisi. Anak baik, kamu benar-benar tidak mudah. Yang Wei, yang terkuat dari sedikit orang, yang pernah dikalahkan. Setelah melihat ini, Ye Chen dengan cepat mundur. Pria ini terlihat feminin sebagai seorang gadis, tetapi itu tidak sederhana. Basis kultivasinya melebihi Jiang Hao. Benar saja, Yang Wei melakukan gerakan besar, menyerang dengan satu pedang, dan kekuatannya tak tertandingi. Tangan Ye Chen cepat dan matanya cepat, dan pedang besar menyilang di depannya. Yang Wei memukul pedang yang berat dan keras dengan satu pedang. Pada akhirnya, kekuatan mematahkan pedang, tetapi masih mengguncang Ye Chen mundur setengah langkah. Ye Chen berteriak dan langsung melemparkan pedang besar, lalu tubuhnya mengikuti pedang besar. Yang Wei bersenandung dingin dan mengayunkan pedangnya ke langit, tapi dia akan bergerak, mendekati Ye Chen, yang bergegas ke arahnya. Tiba-tiba, raungan binatang terdengar, Ye Chen menyerupai binatang buas yang menuruni gunung, terkadang seperti harimau, terkadang seperti kera ganas, terkadang seperti singa, dan terkadang seperti serigala, menggaruk, menepuk, merobek, menggunakan tangan, kaki, lutut, dan bahu bersama-sama, setiap sendi pada tubuh menjadi senjata ganas. Pertama kali aku bertemu dengan pertempuran jarak dekat Ye Chen yang kuat, Yang Wei terlambat untuk dipukuli, dan tubuhnya penuh dengan cetakan tinju dan jejak kaki. Kirim sinyal. Setelah dipukul mundur oleh Ye Chen, Yang Wei tidak lupa meneriaki orang-orang di belakangnya. Setelah melihat ini, salah satu murid segera mengeluarkan tabung bambu bercahaya dan melepaskan larangan tersebut. Aura melonjak ke langit, dan kemudian berubah menjadi kecemerlangan yang indah. Melihat sinyal di langit, banyak orang menatap ke langit. Mereka pasti telah menemukan Ye Chen. Kong Chao lah yang pertama melihat sinyal, memimpin sekelompok saudara muda dengan aura pembunuh. Akhirnya menemukanmu, aku tidak akan menghancurkanmu. Sepupu Jiang Hao, Jiang Yang, juga datang dari arah lain. Aku di sini hari ini, kamu tidak perlu kembali. Zuo Qiuming juga melihat sinyal itu, memahami arah dan lokasi Ye Chen dengan sangat akurat, dan memanggil murid-murid yang dipimpinnya untuk membunuhnya. Pada saat ini, setelah melihat cahaya sinyal, murid-murid batin yang masih bertarung dengan Qiyue dan timnya segera mundur dari pertempuran dan berputar ke arah sinyal. Bagaimana situasinya? Xiong Er, yang membawa senjata tongkat, memberikan suara tertegun. Qiyue berkata mereka pergi karena menemukan Ye Chen. Melihat pertempuran, ini akan menghentikannya di hutan tandus. Tunggu apa lagi? Xiong Er memindahkan tongkatnya di tempat. Saudara Xiong, kita tidak bisa melewatinya. Tang Ruxuan mengingatkan, kamu lupa, masing-masing tim kami memiliki pintu masuk yang telah ditentukan, dan setiap pintu masuk memiliki bagian yang sesuai. Kita tidak dapat meninggalkan jalur ini, tetapi murid-murid sekte dalam yang menguji kita mengabaikan batasan jalur dan dapat berpindah di antara setiap jalur sesuka hati. Xiong Er tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti mereka, tim yang dipimpin oleh Xie Yun, Huo Teng, dan Xiao Jing juga mengalami adegan seperti itu.
Mereka melawan murid sekte dalam pertempuran yang hidup, tetapi karena cahaya sinyal, murid sekte dalam pergi di tempat. Setelah lingkaran pertempuran ke arah Ye Chen. Tak perlu dikatakan, anak itu Ye Chen telah ditemukan. Xie Yun bergumam. Ge Hong, Zhao Zijing dan Immortal King yang benar-benar kehilangan kesabarannya kali ini. Saya juga mendengar bahwa dalam ujian hutan tandus ini, siapapun yang dapat membunuh Ye Chen untuk mereka bisa mendapatkan 200.000 batu roh dari mereka. Pantas saja semuanya begitu bersemangat. Tidak heran mereka semua bergegas memburu Ye Chen. Sayangnya, kami dibatasi oleh jalur kami masing-masing, kalau tidak kami dapat membunuh dan membantu. Kami dapat membunuh dan membantu. Kami dapat